Isam. Saya Doni dari Takeshi. Terus ini adalah Uni. Mas Uni itu aslinya mana? Asli aku Kalimantan Tengah. Sampit. Ya, Kalimantan Tengah, Kalteng. Kalau dari sini orang bilang orang seberang. Seberangnya banyak sih, dari Mas ya. Sumatera, Sulawesi. Tapi identik kalau Kalimantan itu pasti banyak orang bilang orang seberang ya katanya. Berarti di Jakarta ini udah dari kapan, Mas? Jakarta ini 2011 akhir ya, 2012 awal lah dihitung gitu. Yang udah mulai menetapnya 2012 pertengahan. 2010, 2009 tuh udah mulai kesini tapi masih bolak-balik. Mas Uni ini, Bang apa Mas sih? Bang Kalau Uni Abang- apa Mas Uni? Serah masnya enak manggilnya apa? Mas Doni enak manggilnya apa? Kalau abang macam orang Sumatera. Iya. Berarti Kak. Kakak boleh, kakak ya. Tapi kakak kayaknya jangan Kakak. dulu. Yes, Mas Uni ini profesinya adalah audio engineer. Ya, Di beberapa band terkemuka ya. Nah, saya pengen tahu sebenarnya profesi audio engineer itu profesi setelah berada pindah Jakarta atau sejak dari Sampit? sejak dari Sampit Mas. Mulai dulu kelar kelas sekolah itu tahun 2000-an ya. Nongkrong di studio, namanya anak SMA-an kan dulu sukanya ngumpul ngeband gitu kan. Nongkrong di studio, terus zaman dulu itu kan kalau di kampung, jadi kalau sewa sound system bikin acara tuh buat di sekolahan, kadang alat bandnya dari kita, dari sekolah misalnya. Oke. Nah, jadi band dari kita terus ngeband juga, terus masang juga lah gitu. Masak sendiri, band sendiri. Band sendiri gitu kan, bantu-bantu gitu, namanya juga acara sekolah, acara kelas, acara perpisahan, acara kelas meeting lah kalau dulu sebutannya. Nah, mulai dari situ ngumpul-ngumpul di studio, mulai tuh alat di studio dipakein, disewain sama orang. Udah mulai seneng tuh, oh ternyata gini ya, selain ngeband itu ngesetnya juga nggak semudah ngeband. Dulu main gitar, main drum, ya apa aja lah, tapi nggak nyanyi Mas. Suaranya aja sampai sekarang nggak berubah gini-gini aja. Nah, udah situ berjalan lanjut kenal salah satu vendor di sana itu. Vendor audio. Kalau dulu disebutnya di sana rental lah, Mas. Mungkin sama sekarang di sini. Namanya dulu ada beberapa ikut malahan, ada ikut namanya DJ musik, ada Barata Orkes. Kalau sebutannya di sana yang paling sering buat acara itu orkes Mas, dangdutan. Dangdut ya. Dangdutan tuh di sana. Jadi bantu-bantu ya, set buat alat panggung, monitor panggung, bahasanya beda banget dulu kan ya. Sini berjalan. Nah, mulai tuh ada temen dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu Pak Dedet atau sama Ampu. Oh iya, kayaknya saya kenal. Mungkin Mas Mas Ampu. Teman-teman yang biasa ke Banjarmasin biasanya ketemu mereka gitu. Tempat saya dulu gabung di situ itu mulai 2004-5an lah masihnya. 2005. Karena 2005 lah, anggaplah 2005. Gabung situ beda lagi bahasanya. Dengan taraf kerjanya beda lagi nih, udah mulai. Pola kerjanya juga beda. Pola kerja udah mulai beda. Jadi dari tadi kita cuma ngangkat, bantu set rigging, bantu set lighting, apa aja lah namanya masih umuran segitu kan masih seneng-seneng ya. Udah mulai di sana udah mulai diajak kerja buat ditentuin kamu mau kerjanya apa, bagian ini dulu nih yang mau kerjain. Oke, terus kamu belajar ini nih, solder apa segala macam, udah tetek bengeknya. Udah di situ berjalan terus sampai mulai ngerti nih perangkat-perangkat, oh ini gunanya ini kalau mau ngeset buat Urutannya, acara urutannya ini dulu terus kita
coba ngelayanin artis yang datang gitu kan. Mungkin salah satu Mas Doni dulu, mungkin ya. Ada teman-teman dulu lah maksudnya yang sampai di Jakarta, lu di Jakarta sekarang katanya sebutnya gitu. Ya. Berarti dari Sampit itu ke Banjarmasin dulu. Banjarmasin. Di Banjarmasin, masuk Banjarmasin sekitar 2005 5 ke atas. 2005 ke atas tuh belajar dari nol lagi ya otomatis. Iya. Karena dengan sistem baru, dengan alat yang lebih maju juga. Sama budayanya budaya baru, budayanya tuh beda-beda setiap daerah. Terus kalau di audio itu kan ada apa ya, passion masing-masing itu beda. Misalnya si A passionnya di sistem, terus si B passionnya di mixing engineer. Nah kalau Mas Oni sendiri itu sebenarnya passionnya kemana? Nah kalau ngomongin passion, saya itu nentuin passion. Kalau bagi saya audio itu nentuin passion itu pada saat kita semua di divisi masing-masing itu udah pernah kerja. Jadi maksudnya kerja di bagian instalasi, bagian sistem power, sistem kelistrikan, sistem manage panggung, channel list, macam-macam. Terus yang level riders, sistem PA, tuning system, mixing engineer. Nah setelah, kalau menurut saya setelah bagian-bagian itu yang saya lewatin, saya ada di posisi itu, baru saya nentuin, saya lebih cocoknya di sini nih, gitu kan. Saya nggak bisa ngejudge langsung. Saya pengen jadi. Tiba-tiba datang langsung, aku pengen jadi mixing engineer. Iya. Nggak bisa ya. Ya dibilang butuh proses nggak? Ya mungkin teman-teman yang lain tahu yang butuh proses pasti kan, karena kan tahapan-tahapannya. Nah kelebihannya kalau kita sudah dari titik basic sampai advance-nya itu kita lewatin, pada saat kita di suatu event, di suatu acara ya kan, terjadi kesalahan, terjadi trouble, kita tahu tuh. Maksudnya kita udah mesti tahu. So ini channelnya apa, terus ini dicek pakai mic dynamic kok bisa begitu, kondenser nggak bisa, ini ada yang gini-gini gitu kan. Banyak banget kasusnya kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu dari titik awalnya, tahu-tahu kita udah gini, bilang aja kan channelnya ini yang bermasalah nih gini-gini, padahal kan belum tentu itu. Masalahnya jadi nggak kerucut jadinya. Ya, betul. Setuju sih. Jadi maksudnya kita menentukan kita akan kemana di akhir rangkaian itu, tujuannya itu tadi ya, biar kalau ada masalah di listrik misalnya kita jadi tahu. Terus mungkin ini yang membedakan antara, ini maaf ya, saya menyebutnya anak baru dan anak lama nih, karena apalagi di era digital sekarang ya, itu banyak teman-teman yang awalnya tuh dari recording. Betul. Itu akhirnya terjun juga di live untuk mixing live gitu. Pada sebenarnya sih sistem kerjanya sama ya, betul ya. Kalau antara live dengan recording, artinya dari awal itu kita harus menyiapkan channelnya, terus ini gainnya, strukturnya, dan preamp-nya, patch B-nya bagaimana. Cuma kalau di lapangan tuh kadang perbedaannya tuh kita nggak bisa diulang. Iya, itu. Ya kan? Saya ada trouble, kita harus mikir cepat itu, dan nggak bisa kita bentar, kita stop dulu ya recordingnya atau live-nya kita stop dulu, kan nggak mungkin tuh. Nah, kalau dari situ berarti perbedaan apa yang dirasakan gitu ya antara yang instan dan yang itu, maksudnya perbedaan yang signifikan yang pernah dialami ya di lapangan, contohnya gitu. Contohnya ya kalau melihat yang lain, maksudnya yang si A, misalnya kita contoh kasusnya si A itu dia dari basic, dan si B ini dia udah mulai di titik middle-nya itu udah mulai mengarah ke mixing engineer misalnya, karena tujuannya ke situ. Mungkin karena si B ini ada jalur akademik yang mengharuskan bahwa dia ya begitu selesai dia harus ke situ gitu kan. Nah, kalau melihat secara ininya tanpa kita mengetahui latar belakangnya, biasanya terjadinya di ada permasalahan kecil misalnya
kita ketemu dengan sistem yang belum belum siap, sistem yang belum rapi. Misalnya kalau kita berada di posisinya konteksnya ini sama-sama mixing engineer, misalnya si A dan si B ini. Nah, biasanya cenderung yang dilakukan si A dan si B itu perbedaannya kelihatan. Cenderung kalau yang si A ini dia akan jemput bola ya. Sebutannya itu istilahnya jemput bola. Ini apa yang bermasalah? Mungkin saya bisa bantu. Kalau yang si B dia juga bisa jemput bola. Tapi kalau si A biasanya kalau pada saat dia jemput bola dia punya apa ya? Punya solusi pada saat dia ngeliat ini. Nah, kalau yang ini dia lebih komunikatif. Lebih komunikatif. Pada dasarnya sebenarnya sama. Tapi pada saat yang ini jalan dia ngeliat, oh ininya harus dibenerin misalnya, atau posisi atau apanya gitu harus dibenerin. Kalau yang si B dicoba dulu gini. Dia bisa adjust kasus karena si B juga nggak salah, si A juga nggak salah. Karena kalau si A berdasarkan dia pengalaman saya dulu saya pernah kayak gini nih kasusnya. Yang ini kemungkinan ini gitu. Oke. Terus dari Sampit tadi kita udah bahas, dari Sampit pindah ke Banjarmasin. Iya. Terus sekarang kok bisa di Jakarta nih? Bisa di Jakarta tuh gini. Kalau sebuah apa ya, diibaratkan tuh sebuah kita jadi orang itu apa ya, jadi driver mobil yang gampang lah gitu kan, analoginya gampang. Kita harus tahu setir itu fungsinya apa, rem itu fungsinya apa ya, secara teorinya gimana nih kalau kondisi nyetir di jalan hujan, di malam, di siang terus kan. Nah sama tuh pada saat saya di audio, jadi jawabannya pada saat kenapa pindah jadi ke Jakarta ini. Jadi begitu belajar tadi kan, kerja sambil belajar, jadi muncul banyak pertanyaan yang saya harus cari jawabannya secara teori. Dengan perkara-perkara gampang yang bisa disebutin kayak EQ itu apa gitu kan. EQ itu kan equal kalau bahasa, kalau diterjemahkan secara panjangnya ya sebatas lah. Terus ada yang namanya kompresor. Kenapa disebut kompresor? Isinya apa aja, fungsinya apa aja, terus dia sebagai apa gitu kan, kenapa harus diadain, kenapa di riders itu udah tahu kompresornya ini fungsinya apa ya. Itu tuh jadi jawaban secara teorinya, walaupun dulu sebelum ini ya kalau kekencangan bisa diiniin ya, cara ini gitu. Bahasanya kita nggak ngerti ya. Okay. Jadi pindah ke Jakarta karena sekolah ya Pak? Ya, mencari secara akademisnya gimana? Mencari kitab suci. Iya. Ya. Sekolah di mana waktu itu Pak? Aku di LPDK dulu. Oh, kayak LPDK. Om David. Iya. Kabar Om. Jadi sekolah berapa lama ya? Ambil yang kalau di LPDK tuh atau di sekolah lain ya, sekolah apa? Dia kurikulumnya, sistemnya atau apa, degree-nya tuh setara apa? Kalau aku dulu 9 bulan teori, 3 bulan tuh tugas akhir. Maksudnya kalau D1 ya. Satu tahun ya? Iya D1. Okay. Terus setelah lulus di sana ngapain? Nah, dulu itu ada cerita, mungkin nggak tahu jodoh atau apa, nggak tahu ya. Jadi ingat begitu nyampe ke Jakarta dulu yang niatnya ini udah deh, maksudnya buat belajar lagi nih dari nol gini kan. Rezeki kali ya Mas ya. Jadi ingat waktu itu registrasi sekolah itu hari Rabu. Saya nyampe Jakarta itu hari Minggu. Minggu. Nah, waktu dari Banjarmasin mau ke Jakarta itu udah ditawarin kerjaan. Ada vendor. Enggak, waktu itu di salah satu reseller atau distributor lah dulu. Oke. Namanya dulu Lamesa. Oke. Lamesa itu dijual macam-macam produk kayak elektronik, didesain sebelum berubah nama jadi Evit.
Dulu saya di situ. Jadi minggu dari Kalimantan ini udah tahu nih bahwa nanti Senin kamu ketemu ini nih di sini gitu kan. Masih nggak tahu mas, maksudnya ini kemana alamatnya kan nggak tahu. Ya udahlah, rezeki kali kalau ini ya datengin aja udah. Udah ternyata keterima Maaf, tak potong, berarti itu pas baru banget dari Kalimantan ke Jakarta ya, sebelum sekolah. sebelum sekolah. Oke. Jadi saya kelas itu masuknya itu Kamis, Rebunya udah kerja duluan. Wah. Rebunya udah kerja duluan habis Dan dari nyampe terus kerja itu berapa lama? Berapa hari? Berapa minggu? Minggu, Senin saya nyampe interview. Iya. Nah, Terus Selasa saya siap-siap itu kan berkas-berkas registrasi kelas. Rebu saya kerja, Kamis saya baru masuk kelas. Sebulan Kamis. Padahal belum tahu Jakarta tuh. Padahal belum tahu mas. Itu dulu tinggal masih di Vespa di Pulau Gadung. Oke, Vespa. Pulau Gadung. Vespa Pulau Gadung. Terus kantor dulu di Pancoran di Jalan BB. Bida Karang. Amesa. Lumayan ya itu. Maksudnya Lumayan, kalau Mas. saat itu 2000 berapa? 2000 enggak 2010-an atas. Kalau 2010 kan belum ada Ojo, belum ada. Belum. Makanya umum juga masih berantakan. saat Umum. itu ya. Saya naik umum itu sama naik umum lah. Naik Kopaja, naik terakhir tuh udah ada busway. Oh iya, busway sudah ada waktu itu. Jadi pernah ngalamin kecopetan dong. Kecopetan, kepalak pernah. Tapi namanya masih umuran segitu ya. Kepalak mau dilawan gitu. Lawan. Iya. Oke. Berarti kuliah sambil kerja. Ya, Itu berjalan selama berapa lama itu? setahun. Bekerja 1 tahun juga. Kuliah kan tadi 12 bulan ya, 1 tahun. Terus setelah itu atau dalam rentang waktu itu sudah mulai mengambil pekerjaan lain atau sambilan maksudnya atau apa? Pas di tengah-tengah itu udah 6 bulan kerja gitu kan. Udah mulai nih mas. Jadi perkaranya gini nih. Jadi banyak ada teman-teman yang dulu waktu saya masih kerja di Kalimantan di Banjarmasin, itu kan mereka main. Saya sebagai pihak vendor kan, bang kurangnya apa gini kan, koordinasi ngobrol gini-gini kan. Nah itu ketemu tuh di Jakarta. Pas ketemu di Jakarta, nih lu bisa ngerjain ini nggak? Gitu kan. Lu bantuin ini deh. Bisa-bisa aja sih bang, kerjanya ngapain gitu kan. Udah gampang. Lu cuman siapin lu mixing lah, lu jagain lah gitu, terserah. Oke. Ya udah tuh bang boleh gitu kan. Tapi aku kalau kalau harinya dulu kan masih belum tahu tanggal. Ya. Taunya hari gitu kan, namanya hari ini sekolah, terus ini libur. Oh ya udah, kalau Sabtu Minggu bisa tuh bang, bilang kan. Kalau nggak bisa di kantor itu dulu, karena aku masuk kelas itu kan Senin sama Kamis. Nah Jumat Sabtu Minggu itu libur. Nah kalau aku Sabtu Minggu nggak ada kerjaan, aku ganti hari liburku itu. Oke. Jadi tetap masuk Sabtu sama Minggu di kantor. Oh bisa switch ya? Bisa sweet. Enak. Rasanya enak banget waktu itu. Rasanya enak banget. Terus ketemu ya diajakin, udah mulai tuh. Jadinya ya keterusan lah sampai sekarang. Berarti di samping vendor punya ini ya anggap aja punya sendiri ya, seperti milik sendiri ya. Terus di Banjarmasin juga ikut vendor juga. Waktu pindah Jakarta selain sekolah dan bekerja itu ikut vendor juga. Oke. Terus sampai di vendor itu setelah sekolah selesai masih lanjut. Aku setelah kelar di kelas sekolah itu masih suka tuh bolak-balik Banjarmasin gitu kan. Masih suka bolak-balik. Kadang sana ngabisin waktu setengah bulan gitu. Kadang ya cuma seminggu, kadang bisa lebih sampai 3 bulan gitu mas. Karena komunikasi baik. Terus ya kita izinnya juga emang baik-baik. Ini nggak ada masalah begitu ini. Sampai sekarang sih maksudnya kalau masih ini udah pasti kesana. Maksudnya jangan sampai kayak popcorn lupa sama tempatnya ya. Disambil kan? Ngomong-ngomong tuh embernya kelihatan ya. Kita pindah dulu.
Nah terus Garuda ini terus ketemu sama artis, akhirnya bisa jadi kalau orang awam bilangnya soundman artis. Iya. Itu gimana tuh? Pertama itu ketemu Mbak Maya. Maya Maya Hasan. Hafiz. Oke. Ketemu sama dia. Jadi Maya Hasan itu yang itu harpis, pemain harpa. di nih bantuin ini nih main waktu itu mainnya di FX Mall ya. Oh, efek Senayan. Ya. Oke. Nah, situ tuh main acara fashion show gitu. Nggak ngerti tadinya kerjaannya apaan kan. Ya udah ngesetin terus ini ya, namanya di posisi mixer yang ngebalance saja gitu kan. Nge-play lagu apa segala macam. Udah tuh keterusan sampai di 2013 itu diajakin di acara APEC Oh, Apex ini di seminar itu. ya yang Gimana? Yang di mana? Yang di Bali? di Bali Nusa Dua. oke. Jadi waktu itu diajak jadi ya karena perwakilannya dari bantuin dari talent ya. Jadi sebutannya sebagai technical staff waktu itu. Oke. Jadi kita ada brief berangkat sebelum ini gimana lah. Itu zaman siapa ya? Presidennya gitu. Presiden Amerika. Ribet banget Mas waktu itu. Nusa Dua. Gimana itu ribetnya? Maksudnya kita yang biasa ngelayani anak band ya. Ya paling kalau ada catering terus misalnya speech juga paling orang-orang bukan orang biasa juga sih tapi bukan orang sepenting itu. Terus tiba-tiba ngelayani yang kelas dunia yang tamunya Negara kan itu kan bilang kan. APEC tuh loading kita harus gabung jadi satu. Maksudnya rombolan masuk. maksudnya orang-orangnya semua. Iya Atau- maksudnya atau- dikumpulin. So, kalau mau masuk ada jam-jamnya gitu kan. Terus session latihannya dari jam sekian sampai sekian gitu. sorry, latihan apa nih? JR-nya latihan ada di atas panggung Mas. Jadi Enggak, ya, mereka ngeband atau apa? enggak, maksudnya saya kan dari pengisi acara. Oh, oke. Tapi karena sebutannya itu technical staff di situ, jadi kayak proses pengamanan apa segala macam itu kan diikuti ada kelasnya gitu, ada briefingnya lah gitu. Oh, jadi waktu di Apex itu sebagai soundman artis. Iya. Oh, oke. Saya pikir gue pikir tuh technical apa? Technical staff waktu di staff APEC. untuk vendor. Waktu di APEC itu buat semua artis itu sebutannya technical staff deh. Oke, ya. Oke. Oh, jadi soundman artis pun harus dibarengin dengan technical staff yang lain ya, yang mungkin dari vendor dari apa gitu. Jadi fungsinya pada saat itu misalnya ada bencana atau apalah gitu kan, maksudnya ada kejadian kayak gitu tuh. Jadi saya ini berdirinya di titik mana nih? Kalau pengamanan di ring berapa? Jadi saya harus bisa membantu jalur evakuasi. Misalnya mengarahkan atau kemana maksudnya gitu. Karena di luar dari tamu itu tuh ada tugas-tugasnya Mas. Oke. Selama berjalannya acara. Berarti sangat ribet ya. Iya lumayan Mas. Dan itu harus pakaiannya harus pakai Pakaian ya rapi. Batik gitu. Waktu itu kita pakai dress code-nya pakai kemeja hitam, celana hitam gitu kan. itu untuk perform berapa kali berapa hari? Itu gala dinner aja malamnya. Cuma satu kali doang. Oke. Di Nusa Dua itu ya? Iya Nusa Dua. BNDCC ya? Sebelum juga ada selain APEC itu ABAK. Jadi ABAK itu kayak kalau di sini Pertamina ya. Nah tapi se-Asia dia, jadi asosiasinya. Maksudnya ABAK itu Pertaminanya Asia lah gitu. Maksudnya yang menaungi, yang mayungin migas ini maksudnya gitu. Jadi mereka gala dinner waktu itu di Denpasar kalau nggak salah acaranya. Lumayan waktu itu banyak talentnya yang lain dari Indonesia banyak. Kalau yang gala dinnernya itu yang ya kedubes macam-macam lah. Wih, nggak ngerti dah gue. Saya dari kampung kan ngeliat kan ya apaan ya gitu. Disuruh ini ya aja udah.
Kalau saya malah belum pernah event di apa, bahkan di istana aja saya belum pernah. Kasian banget ya. Oh, tapi istana Jogja pernah, cuman saya yang di bagian luar ya. Terus pengalaman paling ngeselin lah, ya ngeselin dulu. Ngeselin, kalau Ini ngeselin ngeselin ini banyak faktor ya, maksudnya ngeselin dengan kondisi itu, entah mungkin dengan IO kah, atau ini, atau dengan lagi ada masalah keluarga kah gitu, atau ngeselin karena mungkin diomelin bos kita, artisnya. kalau ngeselin sejauh ini saya apa ya, nggak pernah menitik beratkan itu. Tapi kalau yang menjadi catatan saya itu lebih ke teknis. Oke. Jadi pernah waktu itu saya main di Bengkulu dengan kondisi sound system dari pihak kafe gitu kan. Oke, dari pihak kafe yang jadi saya ingat sampai sekarang itu dia pakai genset yang memang bukan peruntukan untuk dia. Oh, ya. Nah, kalau orang bilang kalau bercanda itu genset buat pop es katanya. Kan gini mas. Genset tahu bulat ya. Ya, nah ditarik tuh. Soalnya dari sore tuh dia udah bilang dari sebelum soundcheck, mas sebentar, saya beli bensin dulu, beli premium dulu buat isi genset. Kok premium ya gitu kan? Kok premium? Ini ada salah nih. Belum ngecek. Ya udah mas, udah siap, udah soundcheck. Dadah. Oh kita harus rapihin ulang sistemnya, rapihin ulang masalah tata panggungnya, channel list dan sebagainya. Setelah soundcheck kita balik ke hotel, mau berangkat hujan. Kondisinya kafe itu di samping pantai kan? Di samping pantai yang dimana sebelum setiap show saya harus mastiin dulu semua, maksudnya jalur kelistrikan gimana, jalur channel gimana, jalur yang lain-lain sama kan? Karena kita menyangkut banyak orang nih di sini, apalagi listrik lumayan fatal kan. Nah yang jadi penasaran tadi siang itu saya cari nih jawabannya malam. Kenapa jadi pakai bensin? Saya ngecek dong mas ke belakang, ternyata genset itu digandeng 3 sama dia. Daisy chain ya. Iya. Jadi yang satu ini mas buat alat panggung sama mixer. Maaf ya, ada suara kucing berantem. Ada kucing. Tunggu, tak datangin dulu. Ngajak ribut tuh. Tunggu ya sebentar. Kucingnya udah tak usir. Maaf ya. Woi, kita sambung ya. Tadi nyampe genset Daisy chain. Ya. Redundant ya. Redundant. Iya. Terus? Nah itu tuh. Jadi yang kita bahas tadi yang masalah si A sama si B. Oke. Si A dan si B kan. Kemungkinan kalau si B, wah ini nggak bisa nih gitu kan. Maksudnya karena si A ini tadi jalanannya ada kan, sikat aja udah. Tapi masih dalam hitungan. Jadi pada saat itu saya ngeliat kondisinya, ini instalasinya udah nggak bener nih. Ada 2 konektor kabel. Dan dia bukan sebin ya, bukan RST yang ini. Kalau genset itu dia keluar ada 1 pas. Nah, plus sama minusnya itu, si plus ini udah mulai kebakar mas. Plusnya udah kebakar. Udah mulai kebakar nih. Karena colokannya colokan dinding kan. Oke. Bukan triplak gitu Yeah. dia. Jadi udah mulai kebakar nih. Dan ini buat gensetnya buat, yang ini buat power sama mixer. Berarti audio ya, gensetnya audio. Iya, gensetnya audio, dua-duanya tuh kan maksudnya 1, 2 tadi 3, sebenarnya 3 gensetnya. 1 buat backup. Iya. Ini udah 2 nih yang jalan. Tapi yang 1 yang backupnya udah amburadul. Udah kan penuh. Artinya lighting ikut situ juga. Lighting ikut ini, ikut listrik gedung. Oke. Oke. Oke mas, listrik gedung.
Terus aku bilangin kumpulan anak-anak, aku ngecek, begitu aku cek, aku lihat kondisinya ini nggak bakalan lama nih, gue bilang. Ini paling mentok-mentok aku berani bertahan sekitar 60 menit, sejam lah, gue bilang. Lebih dari situ udah nggak ini. Kondisinya masih hujan di pinggir pantai lagi kan, angin-anginnya udah kenceng tuh. Nah yang jadi pertimbangan bisa aja pada saat itu tuh, gue nggak berani. Kalau nggak berani nih, gue bilang, kondisinya gini. Tapi kan ada 3 orang yang bertanya, Mas. Temen, road manajernya, terus yang punya KP, sama IO. Ini band masih happeningnya mereka main di sana kan. Baru lagi ini Bandnya apa ya? Bandnya Portenti waktu itu. Sebutin merek gitu. Sebut merek ya? Ya. Lalu penonton udah banyak ini. Aku belum bilang yang masalah Ya, yang cukup krusial ya, tadi krusial tadi kan. Caranya gimana ya, aku bilangin sama si temen kan yang manajer, road manager. Boleh, tapi jangan lama. Maksimal nih setlist kita habis udah itu aja, nggak usah banyak cincong gini. Karena aku ngeliat nih kalau semakin lama kan semakin panas kan ya, Mas. Kan beban aku kalau naik kan udah nambah muncak kan dia tegangannya kan pasti nambah naik. Terus satu orang aku pantengin kru itu buat aku pasang multimeter. Dia ngejogrok nungguin. Iya ngejogrok tuh, pasangin multimeter, kuliatin. Jadi kalau multimeter ini mati, suruh anak-anak lari dari panggung. Itu udah nggak mungkin lagi. Itu aja, satu orang dari pertama kelar. Udah kan anak-anak, gimana bang, aman ya, udah naik. Tapi cepet ya, gue bilang. Udah tuh Mas standby di depan ini Evo Hazard. Lagu pertama deg-degan, aduh gimana ya. Lagu kedua masih deg-degan. Lagu ketiga tambah deg-degan Mas. Karena penontonnya udah mulai wah, sudah gitu udah nggak jelas lah. Udah mulai ribut begitu apa ikut nyanyi. Otomatis kita harus ngegas juga. Lagu kelima, lagu keenam aku udah tenang. Ini kalau mau mati udah, yang pasti udah setengah show dia udah kelar. Ya, betul. Sampai acara itu kelar, terus 3 orang yang nanya itu tadi, 3 pihak yang nanya ini gimana Mas gitu kan, kok jadi ke saya gitu kan. Itu saya panggil, kita kumpul dulu yuk, gue bilang kumpul dulu, terus kita lihat deh kenapa alasan, aku jelasin kenapa alasan tadi tuh aku harus cepet, nggak boleh banyak omong. Ini nih kalau aku lebih dari waktu yang aku tentuin tadi, ini sampai connect berdua, gensetnya selesai, alat kamu kelar, genset kamu kelar, kita juga. Semua kelar tuh, aku bilang kan apa yang tersangkut sama itu kelar, mungkin bisa kesetrum kali orangnya, gue bilang. Karena kondisi hujan kan Mas, bisa hujan di pinggir pantai. Dikit, maaf. Ya, terus udah begitu, Mas, kok berani gini? Kalau gue iniin, lu ada solusi gak? Tapi itu untung harusnya nggak turun ya? Harus aman. Beban harus aman. Karena waktu itu aku pernah perform dapet genset yang itu juga. Itu malah kondisi fisiknya itu udah genset yang telanjang tuh. Jadi langsung mesin nggak ada covernya. Dan waktu di tengah perform itu turun dari iya kelebihan beban berat. Itu beberapa power lewat. Iya. Mixer untungnya enggak. Mungkin waktu itu ada power supply kan. Waktu masih zaman analog kan ada power supply ya. Power supply-nya yang kena. Nah, kalau itu dibilang jelek atau yang nggak jelek sih, maksudnya skalanya itu 1 sampai 10 itu ada 8. Kalau skalanya 1 sampai 10 itu ada di 8. Kalau kenapa nggak sampai 10? Kalau sampai 10 berarti gagal panggung. Tapi kalau 9 ini tengah-tengah jalan mati. Aku ngitungnya gitu aja. Jadi skala 1 sampai 10 itu dia ada 8. Kenapa? Show masih bisa jalan dan sampai selesai. Bilang masih ada 2 poin yang ditolongin sama dia. Kalau udah 10 ya udah nggak jadi manggung. Tapi saat itu alat semua aman ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Nah. Karena kan kalau kita ngelihat listrik,
kan cukup jelas tertulis di dia itu kan, dia mintanya berapa, tegangannya berapa, minta hazardnya dikasih ke dia berapa gitu. Dia nggak nyebutin ampere. Oh, oke. Dia nggak nyebutin ampere. Ampere itu berlaku pada saat si jalan yang dilewatin, maksudnya bebannya berapa gitu kan. Dia nggak nyebutin ampere. Maksudnya kan paling dia konsumsinya berapa watt gitu kan. Ya, dia tidak sampai sedetail itu ya menginfokan ke user ya. Maksudnya 210 sampai 230 Itu doang. ya AZ, misalnya AC-nya, terus 50 sampai 60 AZ itu hertznya. Tapi A-nya tanda tanya. Ya. Yang paling kita nyari kata-kata A itu berarti konsumsinya berapa watt sih dia bisa. Atau sama sekali tidak tertulis, dilihat apa ininya, sikringnya kan. Oh iya. Sikringnya kelihatan tuh berapa ampere dia. Tapi ya masih penting kalau itu sikring aslinya. Kan kadang kan Diakalin apalagi di ya. daerah diakalin kan. Dinaikin kah? Dinaikin atau dikasih ganjelan sama kawan. Itu kan nggak bener. Itu kan limitasinya udah di situ. Iya. Seru ya. Seru mas. Aku kalau yang ingat yang ada, kalau yang lancar biasa aja lah. Tapi kalau udah kayak gitu tuh ingat. Wah ini nih main di trailer truk itu trailer musik Ya. pernah. Itu sampingku genset mas. Jadi Mixing sebelahan sama genset. iya set. Jadi ku bilang begitu kelar musiknya sequencernya nyala, gue bilang, sequencer terus nyala. Itu di Jakarta tuh waktu itu acaranya. Oh mana di Jakarta? Jakarta di kampus di Depok itu. Ini visualmu ketutupan itu ya. Geser sini deh. Itu pada mic ini enggak. Nggak apa-apa. Ya. Biar agak ganteng dikit gitu kita. Itu Jadi- tadi pengalaman yang ngeselin ya. Terus sekarang pengalaman yang paling mengesankan, yang bikin wah gitu. Apa ya mas? Entah itu mungkin ketemu sound yang dengan tuning dan sistem yang bagus, entah itu di situ banyak makanan di kota dengan makanan Iya. khas yang banyak atau Gagal manggung tapi makan. oh benar. Nah, gagal Gimana manggung tapi ceritanya? makan. Mana ya persis waktu itu? Jadi izinnya nggak keluar. Oke. Jadi pihak panitia sama sekolahnya tuh nggak, sama gurunya tuh nggak sinkron lah gitu kan. Nggak keluar, akhirnya diganti sama mereka cuman makan aja 2 hari. Itu pernah Jawa Barat waktu itu, sama anak-anak juga. 2 hari. Ya 2 hari. Datang hari H. Besok kan masih makan terus mas. Bawa gantiannya gitu, nanti dibayar katanya. Ya udah nggak apa-apa sih gue bilang. Nggak dibayar juga nggak apa-apa nih, makan terus ya. Oh ya, video ini dibuat tanggal 20. Sekarang udah 21 belum sih? Oh belum, masih tanggal 20 Maret 2020. Artinya di tanggal ini sudah banyak sekali event yang di cancel karena COVID-19. Ya kan? Mas Uni sendiri sudah berapa tercancel? 6. 6. Oke. Itu Maret dan April. Maret itu di jadwal Maret aja. Ya. Ya memang saya sendiri juga lumayan banyak cancel. Cuma ya itulah, itu salah satu alasan kenapa kita bikin podcast. Ya. Yang pertama karena nganggur. Yang kedua karena ya ini mumpung kan. Memang pengen bikin podcast sejak dulu sih. Ya. Cuma kita juga pada sibuk, teman-teman engineer yang lain atau tim produksi atau siapapun itu pada sibuk juga dengan kerjaan masing-masing. Jadi ini mumpung kita lagi work from home. kita bikin podcast ini, mudah-mudahan sih ada yang nonton ya. Tapi harusnya
ini cerita kayak gini tuh unik, Bra. Unik ya, unik ya. Terus juga harusnya banyak yang nonton, mereka juga pada nganggur tuh. Nganggur tuh. Itu juga tuh sebelahnya tuh. Nah, kalau dikumpulin, ramai orang di sini kan. Ya. Tapi berhubung ini mumpung tadi bahasanya. Jadi yang gitu. Kalau Mas Doni udah berapa nih cancelnya? Bulan Maret itu 10 Oh ya. Maret tuh. Pokoknya terakhir tanggal kemarin tanggal berapa di Emporium di klub, tanggal lupa 2 hari yang lalu 18 itu terakhir tuh. Harusnya kita juga tanggal 16 saya main di Lampung. Mas Uni itu tanggal berapanya? 21 terakhir ya? Di acara yang sama. Jadi itu acara Natar Festival. Festival Natar di Lampung. Saya perform tanggal 16, Mas Uni perform tanggal 21. Nah, tanggal 16 itu tanggal 15-nya saya dari Bali. Di perform di Bali, terus pas lagi perform hampir akhir-akhir itu IO-nya itu bilang kalau di Bali ini tanggal terakhir yang diizinkan. Memangnya besok perform di mana? Saya di Lampung, Pak. Nah, saya bilang gitu kan. Saya di Lampung beli. Masih ada izin ya? Kayaknya sih masih ya. Nah, besoknya kita berangkat ke Lampung, landing di sana, terus langsung ke venue, langsung pasang alat. Udah mic sudah dipasang, keyboard sudah dipasang, efek gitar, efek bass sudah dipasang. Datang tuh EO-nya bosnya lah pokoknya, penyelenggaranya. Mohon maaf, hari ini ternyata dihentikan dari yang tanggal 16 sampai tanggal 21 kan penutupan kan. Itu dihentikan. Jadi kita sampai sana sudah sampai venue, sudah pasang alat dan batal. Iya. Akhirnya kejadiannya sama, kuliner. Iya, akhirnya tidur di udah nggak kamar. mungkin ini apa lagi kita ngerjain. Karena kalau nggak makan, yaudah itu aja dah makan. Iya. Tapi memang itu yang terbaik sih. Kita bagaimanapun tetap harus mencegah penyebaran itu. Kita sangat setuju dengan tindakan itu kan. Itu SOP yang bagus lah. Contohnya gini nih, dari pulang aku dari Bandung kemarin tuh nggak keluar lagi, 2 hari di rumah. Namanya biasanya jalan ya Mas ya. Akhirnya tadi malam kan pamit jalan, tapi mutusin nih nggak ketemu orang banyak gitu kan. Iya. Jadi dari rumah, masuk tol, keluar tol udah tujuan sini aja udah nggak mungkin, gua nggak mau kontak orang banyak gitu. Iya. Sama, saya juga gitu. Memang Ambil air bentar ya. Memang kita harus membatasi bertemu dengan banyak orang, apalagi di kerumunan ya. Itu kita sendiri ngerasain soalnya gimana deg-degannya ya kan. Kita landing gimana, apalagi di Bali kemarin. Itu landing terus di bandara yang pada saat itu Bali memang sudah sepi bandaranya. Itu sepi aja kita deg-degan loh. Terus pas perform malamnya kan penuh. Terus terang saya dari panggung mau ke FOH itu deg-degan, tetap ada deg-degannya loh, walaupun kita udah pakai masker. Itu tanggal ini ya, baru ya. Aku sebelumnya tanggal 11 kemarin juga ada main tuh sama Ian di Peak di klub juga. Ceritanya ya nggak begitu rame, maksudnya aksesnya mixer juga di samping panggung kan. Udah begitu kelar sampai rumah itu nggak ngapa-ngapain, buka baju cuci, ke baju cuci terus aku mandi baru tidur gue bilang. Iya. Kalau nggak ya, ikutin prosedur aja. Iya. Memang paling benar ngikuti prosedur sih. Makanya kemarin agak takjub juga. Kita kan sudah kontrak di klub. Nah, klubnya tuh masih jalan.
dan beberapa klub lain ya, nggak cuma dia. Tanggal itu 18 kalau nggak salah. Itu jadi posisi FOH mixer FOH itu ada di pojok atas nih. Udah pas jam perform aku di atas aja. nggak berani turun, nggak berani. Udah ntar paling turun pas beresin, udah cabut ya. Maksudnya cabut ke ruangan kita yang ke dalam itu. Ya, sebenarnya takut enggak sih. Ya jaga aman lah. Ya kita main aman aja lah. Makanya kan begitu. Aku kan sempat nanya, Mas, nanti pakai siapa? Gue bilang kan di Lampung. Aku nggak ngerti sama Rizky. Oh yaudah, aku nggak nanya kan. Begitu kita lagi cancel, aku langsung video, langsung telepon kan. Gimana Mas ceritanya? Gitu kan. Jadi aku juga siap-siap nih. Gue bilang. Jadi kalau ditanya, Mas berangkat besok pagi, aku dapat info cancel nih gitu kan. Tolong dikoordinasiin aja. Ternyata emang itu pas besok paginya baru dikabarin. Cancel ya, aku udah tahu dari ini kemarin. Itu dari tanggal sekian sampai belakangnya habis. Enggak di cancel, tahu pending gitu. Iya. Jadi sampai kita tuh pesawat jam 12.30 atau 12.40 dari Jakarta ke Lampung. Boarding otomatis jam 12 lebih 5, 12 lebih 10 gitu kan. Itu manajer bilang, "Ntar ya, nunggu jam 12." Maksudnya keputusannya kita harus tetap berangkat atau akhirnya nggak usah berangkat aja. Maksudnya udah di sana udah cancel, kita daripada nyampe sana terus mungkin nanti ngerepotin orang sana, ya memang tugas mereka. Cuman kalau memang kita nggak ada kegiatan di sana, kita nggak usah jadi berangkat aja gitu. Terus sampai jam kita boarding itu nggak ada kabar untuk cancel. Ternyata di sana kondisinya tuh IO itu sedang diplomasi ya diplomasi, dan akhirnya sama-sama menerima bahwa ya sudah, ini harus dihentikan. Apalagi di sana ada suspek beberapa orang gitu. Iya, pada akhirnya kan bikin kegiatan sendiri aja sampai waktu yang tidak ditentukan. Contohnya ngobrol begini kan. Ngobrol ya. Ngobrol juga nggak bisa tempat rame sih. Ya kalau mau ke rumah gitu kan. Sama jadwal ngopi kita tuh sebenarnya jadi kita udah berapa bulan loh nggak ngopi. Udah berapa bulan semenjak tutup Edwin kan. Tapi sebelum itu juga udah mulai pindah kemana. Ada tempat baru di situ, tapi cuma bisa sampai jam 11 malam. Dan ini tadi masih buka. Aku lewat situ tadi. Jadi kalau dari gudang arah mau ke Edwin, tapi sebelum Edwin itu dia ke pertigaan ke kanan, di masjid kanan, ikutin jalan itu aja. So, arahnya mau ke tempat Dede. Jalan apa? Jalan Samin atau jalan apa gitu. Jadi dia sebelah kanan nanti. Sebelum Matoa. Nanti kita coba kalau kondisi sudah lebih kondusif ya. Berarti terakhir kemarin sana ya? Aku terakhir tetap yang itu. Di sama Pak Bari berarti. Bintaro. Nah itu juga bingung, anak-anak itu tanggal segitu ada di Tamrin tapi cancel. Nah di Bintaro bisa jalan. Jadi nggak, maksudnya belum serempak ya? Belum serempaknya setelah tanggal 18 ini kan. Ya. Nabil aja bingung tuh gimana caranya konser gak ada penonton gue. Ya kemarin konser ulang tahun Gigi itu tanpa penonton kan. Tapi nah kemarin Nabil kan di broadcast ya. Itu ternyata memang di broadcast itu tetap ngaruh ya, ada dan nggak ada penonton tuh ya. Mas. Jadi roomnya tuh tetap berasa sampai broadcast. Iya. Roomnya pas ngomong gitu, pas di chat. Kan pasti kan loh pas di chat gitu kan reverb dimatiin kan dari sana, dari broadcast.
Itu apa ada suara Ambience-nya masih berasa. Oh ya, berarti nyambung dari pertanyaan awal tadi ya, tentang apa jurusan. Berarti sekarang sudah bisa memutuskan dong lebih comfort di mana, passionnya ada di mana. Apakah di listrik kah, di sistem kah, di mixing kah, atau di manajer? Sebenarnya di mixing dan di sistem itu sama-sama enak ya. Tapi kalau di mixing kita nunggu bahan. Oke. Tapi kalau di sistem kita ciptain bahan. Oke. Jadi banyak fitur kan di sistem itu. Ini bisa dilakuin apa aja, ini proses kerjanya gimana sih gitu kan. Terus kalau perbandingan, karena gini, kalau sistem itu bisa jadi bandingan berdasarkan data spesifikasi. Tapi kalau mixing itu relatif kan mas sebutannya kan. Maksudnya si Mas Doni lebih ngepop, maksudnya si yang si B lagi lebih rock gitu. Itu relatif gue bilang, misalnya selera. Tapi kalau udah sistem dengan unit yang sama, dengan quantity yang sama, dengan venue yang sama, bisa berbeda jauh itu apa penyebabnya kan. Kalau sistem lebih berarti itu perhitungannya ada pasti ya, matematis ya. Matematis maksudnya. Berarti kayak kalau di dunia teknik sistem itu jurusan teknik sipil. Ya. Kalau mixing engineer-nya itu jurusan arsitektur. Ya. Berarti passion jalan semua ya? Apa bareng ya itu antara? Ya, harusnya di antara sekian itu ya nebar jalan lah ya. Tapi Mas Uni ini saya banyak banget belajar sistem sama dia. Kayak tentang smart, tentang instalasi, tentang yang lain, patching segala macam. Saya banyak belajar sama beliau nih. Lebih banyak yang lain. Karena kalau saya basicnya kan saya berawal dari awal dulu penjurusannya aku ke mixing. Jogja ya Mas? Jogja waktu itu di Jogja di vendor juga. Awal banget tuh pertama ngikut itu vendor suruh gulung kabel. Tetap ada training tuh gulung yang bener tuh gini. Pas selesai digulung masih keriting, salah, ulangi lagi. Habis itu setelah digulung ditarik satu bisa langsung lepas semua, itu berarti benar itu gulungannya atas bawahnya gitu. Terus di hari yang sama pula, itu hari pertama tuh saya kerja di vendor tuh hari pertama itu si bosnya itu langsung bilang, kamu sini aja duduk di mixer FOA. Acaranya waktu itu ketoprak gitu loh. Di daerah di Jogja waktu itu. Ini channel sinden ini channel sinden ini channel ini. Oh iya. Aku kan duduk ngeliatin gitu. Oh iya. Ini EQ-nya, ini biasa tuh high, mid high, low gitu. Tapi waktu itu belum full parametrik. Iya, belum parametrik. Masih ada beberapa brand, terus ada beberapa tipe yang udah full parametrik pada saat itu. Oh ya. Udah itu, baru duduk. Kaki aku perutku sakit. Alasannya buatnya gitu. Jadi tinggal pergi loh sampai acara selesai. Aku orang biasanya ngegulung ya Mas. Iya. Dan itu baru pertama kali. Pertama kali aku ikut vendor itu, pertama kali ngeliat mixer yang waktu itu aku anggap wah gitu, gede gitu. Keren. Oh, waktu itu sudah pakai Spirit. Bukan, Behringer yang MX 8000 yang udah pakai meter grid. Iya. Itu udah full parametric, Deng. Oh iya.
Dan Behringer kan tahu sendiri kan itu fasilitasnya selalu banyak kan. Banyak dia. Udah mix A, mix B, bla bla bla. Wah keren, gede. Panggung nying gitu. Bodoh amat kan. Nah, pengalamannya begitu. Gak kerasa udah berapa tadi? 29 tambah 27. Hampir 1 jam. Jam ya? Hampir sejam. Hampir sejam durasi pembicaraan. Sebenarnya kalau dikupas banyak banget tuh. Iya. Kayaknya kita harus bikin sesi 2-nya deh. Nanti kalau ini kelamaan takut penontonnya pada males kan. Ya. Ya wes, untuk yang ini kita akhiri di sini dulu obrolannya tentang perjalanannya Mas Uni dari Sampit sampai ke Jakarta sampai sekarang beliau menguasai banyak ilmu tentang mixing dan sistem. Nanti kita mungkin akan bikin sesi 2-nya lagi dengan obrolan yang lebih seru ya. Ya, sama ditambah orang ya. Siapa? Nanti kita kumpulin lagi yang lain. Ada Pak RT kita, Pak Lurah kita itu. Sama Kades. Sama Pak Kades, sama itu Mas Gendut itu. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih sudah menonton. Yang nonton ya, tapi Selamat berlibur. selamat berlibur. Jangan lupa. Tapi nggak usah gitu juga sih. Maksudnya yang mau like silahkan like, yang mau subscribe terima kasih. Kalau yang nggak apa-apa. Mau thumb up atau thumb down monggo silahkan. Pokoknya yang menurut teman-teman paling enak aja. Saya Doni Indrawardana alias Doni Takeshi. Saya Unik. Kita ketemu lain waktu. Bye.